Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mereview salah satu paper yang berjudul Analisis Kinerja Windows Server dan Linux Server terhadap Response Time Squid Proxy. Yang pertama, yaitu saya mau memperkenalkan diri sendiri dan anggota-anggota kami. Yaitu saya Anwar Sanusi dengan NPM 068, lalu ada teman saya Imalia dengan NPM 113, lalu ada Afia NPM 077, lalu ada Fatimah NPM 021, lalu ada Waryanti NPM 020. Metode. Di sini kami akan membagi menjadi 4 metode. Pertama yaitu studi literatur, yang kedua analisis dan perancangan, yang ketiga instalasi dan konfigurasi, yang keempat percobaan dan analisis hasil percobaan. Studi literatur. Pertama, di sini akan membahas proxy server. Jadi, proxy itu umumnya digunakan untuk memberikan layanan chat ke jaringan lokal. Dengan menggunakan Squid Chat klien ke klien, proxy tidak perlu mengakses langsung ke halaman web yang dituju. Jadi, melainkan cukup dengan mengambilnya di chat server atau proxy. Selanjutnya yaitu jenis proxy server. Pertama yaitu ada anonymous proxy, yaitu merupakan salah satu jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna. Jadi ketika kita user melakukan request pada sebuah web, maka web itu tidak akan mengetahui alamat pribadi dari kita, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Yang kedua yaitu high anonymity proxy, salah satu jenis proxy yang nggak mengidentifikasi dirinya itu sebagai proxy dan nggak menyediakan alamat IP yang asli. Jadi biasanya proxy ini tuh menggunakan bantuan remote ADDR dengan alamat IP menuju proxy server, sehingga pengguna melihat bahwa proxy server ini tuh berperan sebagai klien. Yang ketiga yaitu transparent proxy atau proxy transparan. Proxy jenis ini tuh melakukan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberikan informasi apapun mengenai si pengguna. Pada umumnya, proxy ini tuh sering dipakai pada komputer-komputer yang ada di perkantoran. Yang keempat yaitu reverse proxy. Jenis ini itu digunakan untuk mencegah kita sebagai klien untuk terhubung dengan data-data yang sensitif. Jadi saat chat pada proxy jenis ini itu diaktifkan, maka traffic pada jaringan itu akan turun, sehingga kita sulit untuk mengakses. Fungsi-fungsi proxy server ada 3. Pertama yaitu fungsi connection sharing, yaitu sebagai gateway atau gerbang yang menjadi penghubung sekaligus batas antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Gateway ini juga bisa bertindak sebagai titik-titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal yang akan terhubung kepadanya, dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Jadi ya, mereka itu seperti kayak jembatan gitu. 2 yaitu fungsi filtering, berfungsi sebagai firewall atau biasanya itu kayak keamanan. Jadi paket filtering itu digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari luar atau dari jaringan luar. Yang ketiga yaitu fungsi cache pada proxy server. Jadi fungsi ini tuh yaitu menyimpan objek-objek atau cache yang diminta dari server-server internet yang pernah kita akses. Cara kerja proxy. Saya akan memberikan gambaran mengenai proxy ini tuh biar lebih jelas. Jadi misalkan itu ketika ada sebuah klien yang mengakses suatu halaman web, kita misalkan saja klien itu klien A, yaitu mengakses ke alamat www.facebook.com. Nah, maka Squid akan menyimpan file-file halaman web tersebut ke dalam cache lokal. Ketika ada klien lain, misalkan aja klien lain itu yaitu klien B, mengakses ke halaman web yang sama dari www.facebook.com, maka proxy server hanya akan melakukan pengecekan ke server yang dituju, yaitu server www.facebook.com. Apabila objek yang disimpan di cache lokal proxy masih sama dengan yang di server yang dituju, maka tidak ada perubahan objek pada server yang akan tidak ada perubahan pada objek yang ada pada server. Jadi proxy akan memberikan objek yang diminta klien B tersebut yang ada pada proxy server yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, proses kerja ini itu akan dilakukan terus-menerus
Sehingga metode ini itu secara gak langsung itu bisa menghemat bandwidth sekaligus mempercepat koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiarista, NPM 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin Linux server. Pengertian server sendiri, server merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Contohnya seperti DHCP server, mail server, HTTP server, FTP server, dan DNS server. Fungsi dari server sendiri yaitu sangat banyak, antara lain untuk situs internet, ilmu pengetahuan, atau sekedar penyimpanan data. Namun yang paling umum diketahui adalah untuk mengoneksikan komputer klien terhadap internet. Nah, untuk Linux server sendiri itu ada beberapa contohnya, yaitu antara lain dari distro Debian, Arch Linux, Fedora, OpenSUSE, dan juga Slackware. Namun, dalam pembahasan kali ini kita akan fokus pada distro Fedora yang akan digunakan sebagai bahan pengujian pada paper ini. Nah, kita masuk dalam pembahasan Fedora server. Fedora adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh komunitas komersial Red Hat. Fedora server adalah implementasi khusus operasi sistem yang memungkinkan untuk mengelola dan menyebarkan data menggunakan Rollucky tool. Sistem operasi ini juga mencakup server, database, PostgreSQL yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Linux Fedora server. Fitur yang pertama itu ada FreeIPA. FreeIPA memberi jaringan Linux sebagai pengontrol domainnya sendiri yang mampu mengelola pengguna, grup, DNS, sertifikat, dan kemampuan sistem tunggal. Diambil dari situs FreeIPA, FreeIPA adalah solusi identitas dan autentikasi terintegrasi di lingkungan Unix atau Linux. Server FreeIPA menyediakan autentikasi terpusat, otorisasi, dan informasi akun dengan menyimpan data tentang pengguna, grup, host, dan objek yang lain yang diperlukan untuk mengelola aspek keamanan jaringan komputer. Fitur yang kedua ada yang namanya Cockpit. Cockpit adalah alat berbasis web untuk mengelola dan memantau server. Artinya, kita dapat mengelola semua layanan, pengguna, atau data yang lain dalam satu lokasi yang pusat. Lalu, fitur yang ketiga yaitu OpenLMI. OpenLMI sendiri adalah proyek yang bertujuan untuk membuat API standar berdasarkan DMTF CIM untuk mengelola sistem Linux. Kemampuannya yaitu mencakup konfigurasi, pengelolaan dan pemantauan hardware, sistem operasi, dan layanan sistem yang dapat diakses baik secara lokal maupun jarak jauh, binding multibahasa, API standar, juga antarmuka script standar. Nah, untuk fitur yang terakhir itu ada yang namanya Rollucky tool. Rollucky adalah alat yang digunakan untuk memungkinkan penyebaran yang mudah dari berbagai peran server. Sangat mudah untuk menerapkan berbagai jenis server seperti web, email, pengontrol domain, dan lain-lain. Kenalkan, nama saya Imalia Rosida, NPM 1908-1010113 akan membahas materi mengenai Windows Server. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Windows Server. Nah, apa sih itu Windows Server? Windows Server adalah sistem operasi versi Windows yang khusus digunakan untuk server atau data center. Nah, macam-macam Windows Server ada 4. Yang pertama, Windows XP. Yang kedua, Windows Server 2003. Yang ketiga, Windows Vista. Yang keempat, Windows 7. Nah, di sini ada kelebihan dari menggunakan Windows Server, yaitu yang pertama, Windows Server 2008 dapat beroperasi tanpa tampilan grafis atau Graphical User Interface atau disingkat GUI dengan adanya teknologi PowerShell. Yang kedua, pengguna dapat memilih fungsi-fungsi yang dibutuhkan saja atau menambah fungsi lainnya jika membutuhkan sewaktu-waktu tanpa melakukan instalasi ulang. Yang ketiga,
Kemampuan virtualisasi bahkan embedded menyatu dengan Windows Server 2008. Yang keempat, Windows Server 2008 mampu mengatur besar bandwidth yang dapat dipakai setiap aplikasi maupun komputer yang terhubung ke jaringan. Yang kelima, Windows Server 2008 juga sanggup mengontrol keamanan jaringan dengan fitur Network Access Protection. Yang keenam, server juga dapat mengatur setiap akses identitas ke jaringan agar aman dan praktis dengan adanya fitur Read-Only Domain Controller. Yang ketujuh, melalui PowerShell, administrator tetap dapat memantau komputer di jaringan dari jarak jauh. Yang kedelapan, lebih aman dalam mengendalikan laju informasi. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari menggunakan Windows Server. Terus, apa ada kekurangannya? Tentu ada. Nah, kekurangannya yang pertama, browser yang digunakan sebagai sistem dasar pada sistem perangkat bantu administrasi banyak menggunakan JavaScript dan ActiveX. Ternyata mengakibatkan proses sangat lambat. Hal yang sama dengan PC yang menggunakan prosesor 300 MHz AMD dan 128 MB SDRAM serta 100 MHz bus tidak bisa diharapkan bekerja dengan lancar seperti yang diharapkan. Yang kedua, pengubahan konfigurasi yang mendasar jarang dapat dilakukan dengan berhasil. Hal ini berlaku untuk nilai default. Format file login bersifat proprietari dan juga pilihan default index yang kesemuanya secara standar selalu harus disimpan pada drive C. Administrator dalam hal ini harus melakukan pekerjaan yang tak perlu, hingga sistem keseluruhan berjalan sebagaimana mestinya sebelum dapat melakukan perubahan. Yang ketiga, dokumentasi online yang praktis tidak diperlukan. Ketika sistem keamanan tertinggi ActiveX telah dipilih, menyebabkan strategi keamanan yang kurang baik pada IIS. Terus yang keempat, dibutuhkan pengubahan konfigurasi yang sangat kompleks untuk ISS server yang dapat dikatakan sangat sulit dan merepotkan sekali. Dari pihak administrator berpendapat, kegiatan perubahan file registry adalah pekerjaan yang relatif berat untuk sistem yang menggunakan Windows NT sebagai sistem operasinya. Nah, itu adalah kekurangan dari penggunaan Windows Server. Saya rasa cukup ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahroh, NPM 19011101021. Saya akan menjelaskan tentang Squid Proxy. Pengertian Squid merupakan sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web chest. Squid Proxy Server adalah software khusus yang digunakan pada PC klien atau user dan internet yang biasanya ada pada situs web. Kegunaan Squid. Squid mempunyai beberapa kegunaan, yakni dapat menerima permintaan halaman web klien. Yang kedua, mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan secara berulang sehingga meningkatkan kecepatan akses internet antara dua server. Cara kerja dari Squid yang ada di Linux yakni dengan otomatis menyimpan semua file yang kita download saat mengakses situs dalam satu file temporer atau sementara yang disebut dengan cache. Di sana, semua konten, alamat, teks, gambar, dan halaman web tersebut disimpan. Squid dapat dikonfigurasikan sebagai mode HTTPD accelerator untuk meningkatkan performasi web server. Artinya, Squid server berlaku seperti reserve proxy cache. Squid akan menerima permintaan klien, memberikan data di cache-nya. Jika tidak ada, akan mengambil langsung dari server aslinya. Yang kedua, proxy caching server agar seluruh user dalam jaringan dapat menggunakan Squid untuk mengakses internet.
yang artinya sebagai proxy case server kita dapat mengontrol secara keseluruhan kinerja jaringan kita dan memberikan beberapa aturan dalam pemberian data yang dapat dilihat dan dikontrol penggunaan bandwidth-nya. Analisis masalah. Dalam masalah yang dikaji adalah bagaimana performance script proxy server yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengaksesan internet pada dua server dengan sistem operasi yang berbeda. Dalam performasi ini menampilkan satu halaman situs dengan menggunakan response time script proxy, yang artinya waktu yang dibutuhkan web browser pada klien untuk menampilkan situs yang diakses dari server. Rancangan pengujian. Jaringan yang digunakan untuk pengujian adalah jaringan dengan jenis client server, di mana ada satu komputer yang bertindak sebagai server dan komputer lainnya terhubung dengannya sebagai klien. Untuk topologi jaringannya sendiri, kajian ini menggunakan topologi star, di mana server dan klien akan dihubungkan oleh switch atau media penghubung. Hanya bedanya, kajian ini menggunakan satu klien. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waryanti Nugroho Putri, NPM 1908-1010020. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang dibawakan oleh kawan saya sebelumnya, yaitu mengenai rancangan pengujian. Di rancangan pengujian pasti membutuhkan yang namanya media pengujian. Media pengujiannya yaitu sebagai berikut. Ada modem, server, switch, workstation atau komputer klien, kabel UTP, rancangan IP address untuk komputer klien dan server. Selanjutnya tahapan pengujian. Situs yang akan diakses dan dicatat respon time pengaksesannya sebagai berikut. 1. Occasion, 2. Kaskus, 3. Explore your brain, Gano, 5. Binika. Selanjutnya tahapan pengujian. Awali dengan instalasi dan konfigurasi server. Hal ini meliputi setting IP address dari server. Kemudian instalasi dan konfigurasi sekuit proxy server. Kemudian instalasi dan konfigurasi USB modem. Instalasi dan konfigurasi USB modem yang akan digunakan sebagai koneksi internet pada komputer server. Ketiga langkah tersebut merupakan persiapan pada komputer server. Selanjutnya pada komputer klien, yaitu dilanjutkan dengan pengaturan network connection dari komputer klien ke komputer server. Kemudian konfigurasi proxy server pada web browser. Setelah itu dilakukan pengujian menggunakan browser yang tadi telah ditentukan, yaitu menggunakan Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Kemudian catat respon time pengujian. Kemudian hapus data. Lakukan pengujian, pencatatan, dan hapus histori pada browser sebanyak 10 kali. Ini dia hasil pengujian respon time menggunakan server Windows. Dan ini hasil pengujian respon time menggunakan server Linux. Dari hasil pengujian terlihat data pengujian berikutnya mengalami perubahan menjadi lebih cepat daripada pengujian pertama. Hal ini menjadi bukti bahwa Squid sebagai proxy server dapat meningkatkan kecepatan dalam mengakses situs.
Dalam hal ini, Squid melakukan caching, yaitu Squid sebagai proxy server melakukan penyimpanan objek-objek yang sudah dimintai dari server di internet sehingga pengaksesan selanjutnya tidak lagi langsung dari internet, tetapi dari cache yang sudah tersimpan sebelumnya di server. Inilah rata-rata respon time pengaksesan situs. Rata-rata respon time didapat dari jumlah respon time dibagi jumlah percobaan. Di sini terlihat bahwa pengaksesan rata-rata yang lebih kecil yaitu menggunakan server Linux. Dan ini persentase perubahan respon time. Persentase perubahan yaitu sama dengan respon time ke-1 dikurangi respon time terkecil dibagi respon time ke-1 dikali 100%. Di sini dapat dilihat performansi terbaik pada server yaitu menggunakan sistem operasi Linux. Kesimpulan. 1. Penggunaan Squid sebagai proxy server bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dalam mengakses situs. 2. Rata-rata respon time pengaksesan situs paling kecil adalah melalui server Linux yaitu 21,9, 29,9, 20,9, 48,2, 28,3 detik dengan menggunakan Mozilla Firefox dan 28,9, 25,3, 25,4, 32,9, 24,5 detik dengan menggunakan Internet Explorer. Yang ketiga, performansi Squid dilihat dari perubahan respon time yang paling besar yaitu dengan menggunakan sistem operasi Linux sebagai server. Terima kasih, itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.